Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Salat dan Keutamaannya. Salat dalam bahasa Arab yang berarti doa. Adapun menurut istilah syariat Islam, salat adalah ibadah yang berisi bacaan dan gerakan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kedudukan salat sangat mulia dalam Islam, sampai-sampai ia menjadikan rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Perintah salat disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah. Karena itulah apapun pada peristiwa Isra Mi'raj, karena itulah apapun kondisinya, salat wajib dikerjakan, baik dalam kondisi sehat, sakit, berpergian, menetap, baik dalam kondisi aman maupun ketika takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Keutamaan salat. Salat adalah cahaya. Sebagaimana cahaya penerang, salat akan memberi petunjuk pada kebenaran, menjaga diri dari kemaksiatan, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, pertama, mencegah perbuatan mungkar dan ucapan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan padamu, Muhammad, dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah bahwa mengingat Allah, yaitu salat, itu lebih besar pahalanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, membersihkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh dengan air di depan pintu salah seorang di antara kalian, dan dia selalu mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memelihara sholatnya, maka ia akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat pada hari kiamat kelak. Barang siapa tidak memeliharanya, ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Kelak dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Darimi. Yang keempat, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, engkau harus memperbanyak sujud, yaitu sholat. Sesungguhnya engkau bersujud sekali saja kepada Allah, maka Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, sholat menjadi salah satu sebab masuk surga, dan pelakunya akan menemani Rasulullah di surga. Hal ini berdasarkan pada hadis Rabi'ah bin Ka'ab. Ia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah. Malam itu, aku mengambil air untuk wudhu beliau. Setelah itu, beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta agar bisa menemanimu di surga. Beliau bertanya, tidak ada yang lain? Aku menjawab, hanya itu saja. Lalu beliau bersabda, bantulah aku dalam mengabulkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud, yaitu sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, berjalan ke masjid untuk sholat dapat meninggikan derajat. Berjalan ke masjid untuk sholat dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian ia berangkat ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu sholat, maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapus dosa, dan yang lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Demikian kultum singkat hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Demikian kultum. Apabila ada salah kata, ana mohon maaf, dan kepada Allah ana mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.